Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'd. Sidang jemaah Jumat yang insyaallah dijaga Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini izinkan kami selaku khatib akan menjelaskan 3 jenis
sifat mukmin yang sejati sebagaimana dalam firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa hum 'ala rabbihim yatawakkalun. Sifat mukmin yang pertama kami sebutkan sesuai dengan Al-Quran, yakni idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, hati yang bergetar tatkala disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Munculnya getaran dalam hati dalam seorang muslimin disebabkan banyak hal. Salah satunya yakni rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut karena apa? Takut disebabkan karena azabnya yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala, serta takutnya meninggalkan larangan-larangan yang berisiko mendapatkan azab di akhirat kelak nanti. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Quran yang dimana menggambarkan sifat ketakutan ini pada pribadi seorang muslim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajillat annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, sementara hati mereka penuh rasa takut karena mereka yakin akan kembali kepada Tuhannya. Jadi jemaah sekalian, rasa takut ini bukan artinya tanda kelemahan kita. Justru yang merupakan yang hadir dalam pada diri kita, yakni sifat sejati seorang muslim pada diri kita. Selanjutnya, sifat yang kedua yakni yang dimana ketika ayat-ayat Allah disebutkan maka bergetar pula dalam hatinya. Tadi yang pertama yang saya sebutkan, ketika nama Allah disebutkan dan maka bergetar pula hati kita. Nah, sekarang ciri yang kedua adalah ketika ayat-ayat Allah yang dilantunkan, bergetar pula hati kita. Hal ini dan juga disebutkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul 'anil tariqi shadaqah. Iman itu memiliki lebih dari 70 cabang. Yang paling tinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan sedangkan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Kita ketahui jemaah sekalian bahwasanya iman terdapat pribadi muslim, yakni kadang naik dan kadang turun. Al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Jadi iman itu kadang naik dan turun. Bernaiknya karena apa? Disebabkan karena ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui dengan ketaatan kita, dan turunnya iman kita disebabkan karena maksiat kita. Nauzubillah min dzalik. Nah, salah satu cara untuk menaikkan iman adalah mendengarkan ayat-ayat lantunan Al-Quran Allah Subhanahu wa taala, mentadabburi Al-Quran Allah Subhanahu wa taala. Adapun tips ketika hati kita bergetar ketika ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala diucapkan banyak. Di antaranya adalah ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran, kita langsung mentadabburi atau memahami dari isi-isi ayat Al-Quran. Maka dari itu termasuklah sifat-sifat tersebut dalam pribadi seorang muslim. Selanjutnya, sifat yang ketiga atau sifat yang terakhir adalah wa hum ala rabbihim yatawakkalun. Sifat ketiga yang mukmin sejati dalam pribadi seorang muslim adalah hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Bertawakal yang dimaksud sini adalah bertawakal setelah melakukan usaha-usaha kita, usaha-usaha yang dimana kita kerja keras di dalamnya. Bukan bertawakal justru tidak melakukan apa-apa, hanya mengharap dari Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharap dari balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan begitu jemaah sekalian. Jadi bertawakal di sini adalah setelah kita melakukan ikhtiar, melakukan usaha-usaha, barulah kita melakukan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran juga disebutkan salah satu ciri seorang mukmin, yakni a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah hendaklah kamu bertawakal jika kamu seorang betul-betul yang mukmin. Yang perlu kami garis bawahi adalah kata-kata terakhir, in kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Ini menandakan jemaah sekalian bahwasanya bertawakal merupakan salah satu ciri dari sifat seorang muslimin yang sejati. Maka dari kami selaku khatib menasihatkan kepada jemaah sekalian untuk bisa mengamalkan dari 3 sifat ini. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum innallaha samii'un 'aliim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Di khutbah kedua ini kami selaku khatib akan mewasiatkan kepada jemaah sekalian untuk memperbanyak salawat-salawat kita di hari yang penuh berkah ini. Dan juga kami mewasiatkan kepada jemaah sekalian untuk memperbanyak doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan ada satu waktu yang dimana ketika kita berdoa kepada Allah maka pasti akan dikabulkan, yakni waktunya adalah antara asar dan maghrib. Maka disitulah kita betul-betul berdoa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala serta memperbanyak salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa ya qadi wal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.